Recording in progress.
what you started. You are near, always near to the broken-hearted. Here waiting, and we have this promise: they that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. They that wait on the Lord shall renew their strength. I feel strength rising in this place tonight. I feel joy rising in this place tonight. Don't be far from me. I'm here waiting Here waiting, on you. you're worth the wait. You always show up, God. God, I'm not moving. You're so faithful, Lord. I've decided to stay right here and wait on you, wait on you. They that wait on the Lord, They that wait on the Lord, they that wait on the Lord they that wait on the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings, Mount up with wings, mount up with wings, mount up with wings. mount up with wings like the eagle. Go ahead and spread your wings tonight. Go ahead and spread your wings tonight and fly. Fly. Oh. They will mount up with wings. Mount up with They wings, will mount up with wings.
Shalom Jemaat God Center, selamat hari Minggu, selamat datang di Ibadah Raya God Center. Saya ucapkan juga bagi jemaat yang baru datang di Ibadah Raya God Center, selamat datang di Ibadah Raya God Center. Ya, pagi ini ibadah kita akan dilayani oleh Saudari Natalia dari Komsel Karunia Jakarta dengan tema bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita nanti membangun hubungan dengan Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pastikan saudara tetap mengikuti kegiatan ibadah Garaya God Center dari awal pendengaran hingga akhirnya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan. Kami boleh datang beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mulai acara ibadah kita, acara ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati setiap multimedia yang kami pakai, peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami pakai Tuhan, agar dapat dengan baik ya Bapak, tanpa ada gangguan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir, kiranya Engkau yang memberkati, juga untuk setiap pembicara, untuk pelayan ya Bapak, kiranya Tuhan yang memberkati juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, mari kita masuk dalam puji-pujian. Shalom Jemaat God Center, selamat hari Minggu. Semoga ada sukacita dalam diri kita masing-masing. Sebab kita percaya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita dalam puji-pujian, ada sukacita dalam penyembahan. Saudara mau merasakan sukacita dalam Tuhan? Mari memuji, mari menyembah Tuhan, mari meninggikan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari rasakan pemulihan di dalam Tuhan. Mari rasakan kesembuhan. Mari rasakan sukacita yang dahsyat saat kita datang memuliakan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Allah itu baik. Haleluya. Katakan sama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Tuhan kita yang luar biasa saudara. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita lebih lagi kita puji, kita tinggikan namanya, sebab Dia adalah Allah yang baik. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa saudara? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesusku luar biasa. Lebih lagi kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Yesus, kau sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu, saat kami datang memuji, menyembah, muliakan, tinggikan, agungkan nama-Mu. Haleluya. Dan saat ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, saat kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Mari umatnya lebih lagi sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya, mari rasakan sukacita di dalam Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan, agungkan namanya, haleluya. Sembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Mari pandang wajah-Nya, haleluya. Ia narala nasta karya kriya, ia narala takan neria kreatista, egre bestioria kreria biara lavaya, imai dipterala el aibu, el kianera la dasteagra, el kiandera la deskianderia lavaya. In all veladum tecna praestadera, elanem e priding cranaste divio forfae, aglia se aglidem velvelva, legrada la curim savadem, indesaing vai elvanem agia vadera. Abade chiarere denare nai, e adare la sacchio fostefa, filba cleidi destenarim, e la de graiem. Abade fade faim, ervel fare la de glaya, akiono fonos tetra de chiani rapatakana maya shandaralaya. El canibio starela, di brava e aneda, di gladenai, fil baleye, di crade paiste, tempa keluaran. Abarapatakan namanya Shandara Lavaya Sakya Paratakan namara. Hai hulvel ala hoso kieri, edetre kalapilia. Mi pravot partias naklada yara lavaya sakya marayara lavaya shenem entradela. Emaiding filbaleanenam, felios te krae kradesteim, e prapenste yo grade gralia gralabia sandaria ralaya. Ella grenenaim empadas terala, elegre yielding deleaim. It's aplonia prepia distria dobrianim ervlaya.
biar Esaim. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, ria ralabaya sandea kralabaya. Haleluya. Terima kasih. Mari, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan firman-Mu masuk dan hidup dalam hati kami. Bertumbuhlah dalam hati kami, agar kami dapat semakin Tuhan disempurnakan selalu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, Shalom Jemaat God Center. Selamat pagi kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucap syukur ya kepada Tuhan, saya diizinkan ada di sini, dan juga saya berterima kasih untuk Pak Hendra, dan juga Ci Jenny, dan juga untuk Ko Peter yang telah mengizinkan saya untuk ada di sini pada pagi hari ini untuk melayani di God Center. Dan juga sebelum saya memulai, saya udah buka video, apakah video saya sudah muncul? Mau bertanya. Sudah ya. Video dan suara saya jelas kan ya? Gak masalah ya? Jelas. Oke. Lanjut. Oke, siap. Oh, sudah muncul. Oke, aman. Oke, sebelum saya sharing, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natalia. Nama saya Natalia dan saya tinggal di Tangerang, tapi karena saya sudah bekerja, saya bekerja di Jakarta. Ya, jadi orang tua saya masih di Tangerang, tapi saya sendiri tinggal di Jakarta gitu untuk bekerja gitu. Dan saya pas di Jakarta saya berkomunitas di Komsel Karunia. Nah, disitulah bagaimana saya bisa mengenal Ko Peter dan juga Pak Hendra ya, di Komsel Karunia itu. Oke, singkat perkenalan saya. Mungkin kalau mau kenal lebih lanjut nanti. Oke, masuk ke dalam sharing firman ya. Hari ini kita mau sama-sama diingatkan oleh sharing firman yang berjudul seperti di judul PowerPoint, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, oke, berbicara mengenai hubungan. Ini kita mau kupas dulu hubungan itu apa sih? Gitu. Coba next slide. Nah, hubungan itu apa sih? Hubungan adalah relasi atau yang biasa kita sebut relationship. Ya, relationship. Itu lebih tepatnya adalah terjadinya interaksi atau komunikasi antar kedua pihak. Ya. Nah, secara garis besar tapi hubungan itu ada dua.
gitu. Next slide lagi. Nah, hubungan itu ada dua, hubungan positif. Kalau ada positif berarti ada negatifnya. Nah, hubungan positif itu yaitu hubungan di mana kedua belah pihak yang berinteraksi saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Jadi saya diuntungkan, orang yang berinteraksi sama saya pun merasa diuntungkan. Itu hubungan yang positif. Tapi kalau hubungannya negatif, hubungan di mana satu pihak saja yang merasa diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Gitu. Jadi terkesan kita saja yang untung, yang berinteraksi sama kita merasa dirugikan atau enggak merasa tidak diuntungkan sama sekali gitu. Ya, hubungan positif kita sebut saja dengan relasi seperti tadi relationship, dan hubungan negatif kita sebut saja manipulasi. Karena kalau manipulasi seperti kita tahu itu seperti hanya interaksi yang hanya memanfaatkan gitu ya. Manipulasi gitu. Nah, hubungan yang seperti ini, seperti tadi di tema. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya boleh tanya sekarang, hubungan macam apa yang kita bangun dengan Tuhan? Ya, hubungan relasikah atau hubungan manipulasi? Nah, itu mungkin dijawab di masing-masing dalam hati saja ya. Itu hubungan apa kita sama Tuhan? Relasikah atau manipulasi? Hubungan dua arah yang serasi, apakah hanya hubungan satu arah? Ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, hubungan kita sama Tuhan dikatakan manipulasi kalau kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan, kalau hanya kita ada permohonan, permintaan, ya, yang pastinya permohonan dan permintaan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, gitu. Ya, itu namanya manipulasi karena kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita mau minta sesuatu, ya, ketika kita mau memohonkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita pribadi, ya. Kalau kita kayak gitu, kalau hubungan kita hanya hubungan manipulasi, ya kita nggak bisa bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, karena itu semua hanya hubungan manipulasi, ya. Jadi kita harus tahu bahwa penting sekali kita untuk membangun hubungan yang positif atau yang namanya relationship dengan Tuhan, ya. Karena hubungan relasi itu seperti tadi itu berinteraksi saling diuntungkan, adanya timbal balik yang serasi gitu. Jadi bukan hanya satu pihak saja yaitu kita saja, tapi dua pihak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ya di sini kita nggak bisa cuma hanya merasa kita sudah cukup versi kita. Tapi apakah kita pernah nanya gitu? Apakah Tuhan sudah merasa cukup? Ya, apakah hubungan ini Tuhan sudah merasa terpuaskan gitu? Ya, kita harus bertanya seperti itu karena mungkin kita selama ini merasa saya sudah cukup Tuhan memberikan waktu untuk Tuhan. Ya. Saya sudah cukup memberikan waktu berdoa kepada Tuhan. Ya. Tapi apakah Tuhan sudah merasa cukup? Apakah Tuhan sudah merasa puas? Nah, kalau kita nggak pernah bertanya itu, bagaimana kita bisa tahu? Gitu kan? Ya, perlu kita ingat bahwa Tuhan itu adalah suatu pribadi. Ya. Tuhan itu kalau kita kata seperti seorang ayah. Ayah yang bisa rindu sama anaknya. Ya. Jadi begitupun Tuhan adalah Bapak kita. Di mana ya dia bisa rindu sekali sama kita, gitu. Ya, di mana mungkin kita merasa cukup, tapi Tuhan nggak pernah merasa cukup. Ini saya bisa gambarkan seperti saya pribadi, seperti tadi saya bilang, saya bekerja di Jakarta dan orang tua saya di Tangerang. Nah, jadi saya setiap Sabtu sama Minggu saya pulang ke Tangerang. Seperti sekarang saya lagi di Tangerang. Jadi seorang ayah, mungkin ayah saya juga sudah berumur ya, karena anaknya juga jauh. Jadi tiap kali hari Sabtu, ketika saya mau pulang pasti saya tulis saya OTW ya gitu di chat gitu. Nah, sebelum saya tulis OTW saja, papa saya pasti udah nanya ke mama saya, ini anak saya kapan pulang? Udah pulang belum? Udah tulis OTW belum? Gitu ya. Padahal mama saya bilang, enggak, anak lu masih kerja gitu kan. Ini masih kerja, nanti jam 3 baru OTW pulang. Nah, begitu juga itu pas saya mau pulang gitu. Begitu juga pas hari Minggu sore saya mau balik ke Jakarta.
Baru saya balik, mereka pasti nelpon saya. Pasti ngomongnya, wah, baru kalian balik, tapi saya udah rindu. Ya, pasti seperti itu. Begitu juga Tuhan gitu. Orang tua kita aja bisa seperti itu gitu. Padahal sudah Sabtu Minggu memberikan waktu. Itu pun saya ya tiap hari ada video call juga, tapi tetap pasti merasa rindu. Begitu juga Tuhan. Nah, masalahnya di sini yaitu terkadang kita kurang sadar bahwa ada Tuhan yang selalu ada di sisi kita yang menunggu kapan kita berinteraksi sama Dia, kapan kita ngobrol sama Tuhan, gitu. Ya, seperti yang kita sering lihat kalau di Instagram ada animasi-animasi, ya, dia sedang mengerjakan apa, Tuhan ada di sisinya, liatin. Lagi bekerja, Tuhan ada di sisi kita, menunggu kita untuk kita curhat, ngobrol kepada Tuhan. Nah, itulah masalahnya di sini. Kita kurang sadar, kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk bermain-main, ya, untuk melakukan hal-hal yang mungkin ada yang tidak berguna, gitu, ya. Dan mungkin saja kita cuma datang kepada Tuhan di saat kita terluka, ya. Tapi perlu kita sadari, Tuhan memang akan menerima kita, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita datang dalam keadaan terluka sekalipun, Tuhan akan menerima kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan juga mau mendidik kita. Dia mau rindu sekali mau mendidik anak-anaknya menjadi dewasa. Nah, kedewasaan itulah ya yang perlu kita usahakan, yang perlu kita belajar menuju kedewasaan rohani. Nah, mari kita baca di next slide. 2 Korintus 6 ayat 2. Boleh? Apakah ada yang bertugas baca firman atau ada yang mau jadi volunteer? Ayo. Siapa yang mau baca? 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Amin. Terima kasih, Febrianto. Nah, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ya, di sini juga dikatakan, aku akan menolong engkau. Jadi apapun di saat kita terluka pun, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, gitu. Tapi mari kita sama-sama sadari, ya. Mari kita sama-sama berubah, gitu. Sekarang lagi bukan saatnya kita bermain-main dengan waktu, ya. Bukan saatnya lagi kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, egois, ya. Bukan saatnya lagi untuk itu, tapi Tuhan mau kita benar-benar bangun hubungan sama Tuhan, hubungan yang positif. Suatu relasi, interaksi yang kuat gitu, antara kita pribadi dengan Tuhan, ya. Mungkin dari bibir kita bisa berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tuhan, saya mencintai Engkau, gitu. Tapi perlu kita tahu bahwa orang fasik juga berkata demikian. Mereka sangat mengenal gitu. Sangat mengenal namanya firman dan segala macam, seperti iblis sangat mengetahui firman, ke dalam firman. Tapi bedanya mereka tidak melakukannya, ya. Apa bedanya kita, ya? Kita tidak pernah menyediakan waktu kepada Tuhan, ya. Itu ibarat kata seperti kita orang beragama tapi tidak mempunyai iman kepercayaan. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi menyediakan waktu saja kita tidak bisa. Ya. Karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Begitu. Maka dari itu, bangun hubungan itu butuh usaha yang keras. Ya, kita next slide lagi. Nah, bangun hubungan butuh usaha yang keras. Nah, ada 2 ayat di sini. Siapa lagi yang mau volunteer? Kita sama-sama baca. Ayo. Amsal 13 ayat 4.
Begini firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Satu lagi, Yosua 18 ayat 3. Yosua pasal 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Amin. Terima kasih Brother Randy sama Brother Felix. Oke, di sini dikatakan jangan malas ya. Di sini lebih ditekankan jangan malas. Karena usaha ya, namanya kita bangun hubungan itu butuh usaha, dan kalau usaha itu nggak bisa kalau memiliki hati yang malas ya. Karena hati yang malas pasti maunya rebah. Nanti ajalah, tunda-tunda ya. Itu hati si pemalas. Maka dari itu dikatakan di sini di Yosua 18 ayat 3, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi? Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Ya, jangan sampai kita biarkan iblis keburu masuk ke dalam pikiran kita. Ya, karena iblis itu juga nggak malas. Dia bahkan lebih giat daripada kita. Giat mencari celah. Ya. Kalau kita terus menunda-nunda, kita terus malas-malas, nantilah Tuhan, nanti bangun hubungannya nanti. Ya. Itu keburu iblis udah tahu. Wah, ya. Maka dari itu kita harus belajar berjuang. Ya, itulah kedewasaan. Di mana kita membangun hubungan itu, kita tahu butuh usaha dan kita mau melakukannya. Ya, karena nggak bisa cuma satu orang yang berjuang. Nggak bisa terus Tuhan yang kasih tahu kita, ayo, ayo gitu. Nggak bisa. Kita pun harus berjuang melawan kedagingan kita harus berjuang. Ya pasti paham lah ya, membangun hubungan butuh usaha, apalagi anak-anak muda ya. Di sini kan banyak anak-anak muda ya. Pasti paham lah, namanya kalau membangun hubungan butuh usaha dua orang ya. Kalau sendiri saja membangun capek, lelah pasti. Yang satunya lagi tidak usaha, capek pasti. Tapi kalau dua-duanya usaha membangun hubungan, maka hubungan itu akan menjadi erat. Nah, jadi dibutuhkan kita dewasa, kita berjuang. Nah, dan kalau kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, jangan takut, jangan khawatir tidak diprioritaskan. Ya. Ya. Anak sendiri pasti Tuhan lebih memprioritaskan. Nggak mungkin Tuhan memprioritaskan anak orang. Ya. Bahkan kalau kita sebagai orang tua, di sini yang udah menjadi orang tua, pasti juga sebagai manusia di dunia ini aja kita tahu mana yang baik. Pasti kita lebih memprioritaskan anak kita sendiri daripada anak orang. Nah, kita sebagai manusia aja yang ada di dunia aja tahu mana yang baik, apalagi Tuhan. Gak mungkin Tuhan bisa lebih memprioritas orang-orang lain, sedangkan ada anaknya yang paling dekat sama dia. Ya, pasti Tuhan Yesus prioritaskan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kita takut akan apapun juga, karena ada Tuhan. Bapak kita yang selalu melindungi kita, menyertai kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi mari sekali lagi kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya, sekarang bukan lagi saatnya kita egois, kita hanya mikirin apa yang kita mau, apa yang kita sukai, bukan gitu lagi teman-teman. Ya, kita nggak boleh lagi main-main sama waktu. Ya. Waktu itu ibaratkan kunci kehidupan. Ya, jadi waktu itu kita tahu waktu itu nggak bisa mundur seperti tadi. Yang sudah berlalu itu sudah berlalu, tidak bisa waktu mundur lagi. Seperti di film-film itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata gitu ya. Jadi waktu itu nggak bisa kembali. Jadi waktu itu adalah seperti kesempatan. Dan apabila kita masih hidup sampai sekarang ini, di era zaman sekarang ini pun, yang sedang lagi marak-maraknya pandemi, itu berarti suatu kesempatan untuk kita. Ya, kesempatan baru yang Tuhan kasih. Karena waktu itu seperti emas. Ya. Kalau kita nggak bijak mempergunakannya, emas sekalipun itu tidak ada harganya. Ya. Kalau kita punya segalanya, tapi kita kurang waktu, ya, kita tidak bijak mempergunakan waktu, itu pun sia-sia, teman-teman. Maka dari itu, sekarang juga kita berubah, kita mempergunakan waktu dengan baik.
Jangan lagi kita main-main dengan waktu. Nah, jumpailah Tuhan di tempat pribadi kita, secara pribadi. Ya, bangun hubungan itu banyak hal. Ada yang saat teduh, ada juga yang dimanapun memuji Tuhan. Itu hubungan pribadi kita sama Tuhan lah ya. Itu banyak hal. Nah, itu pribadi kita yang mengetahuinya. Tapi perlulah kita menjumpai Tuhan secara pribadi. Bukan cuma pas hari Minggu aja, seperti hari ini. Tapi setiap hari kita jumpai Tuhan. Seperti tadi saya bilang, saya udah bertemu orang tua saya Sabtu Minggu, tapi tetap pun mereka pasti rindu sama kita. Udah setiap hari video call, tetap rindu. Maka dari itu, interaksi itu diperlukan. Kapanpun, dimanapun kita ingat Tuhan, kita mengucap syukur, bahwasanya Tuhan baik. Kita bangun hubungan itu sama Tuhan. Bukan hanya hubungan meminta. Bukan cuma di saat kita sedang mau, kita minta Tuhan sampai berpuasa demi keinginan kita. Tapi sekarang kita bangun hubungan yang Tuhan mau apa dalam hidup saya? Kehendak apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa tugas mulia apa? Ya, setiap kita ada di dunia ini, kita ada tugas mulia. Apa Tuhan? Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Mari kita terus mempertanyakan hal itu sampai kita mendapatkan hikmat. Ya, saya rindu untuk kita semua mulai dari sekarang mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, waktu bisa menjadi hajaran dan juga bisa menjadi sandaran. Ya, itu seberapa bijak kita mempergunakan waktu. Ya, jadi apabila kita bijak mempergunakan waktu sehari-hari dalam hidup kita, saya yakin dan percaya hubungan kita sama Tuhan sangat erat, dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi bejana-bejana, menjadi dampak, menjadi terang untuk orang lain. Oke, terakhir kita buka di next slide. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Ada lagi yang mau bacakan? Ayo. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin. Ya. Jadi dikatakan di sini senantiasa taat, ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Dan di sini juga dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, seperti tema kita hari ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan malas, ya. Ingat, usaha kita tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Pastinya segala usaha kita akan membuahkan hasil yang sesuai dengan usaha kita. Gitu. Ya, tapi lakukan itu juga, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Karena Tuhan lebih menyukai rasa bersyukur daripada kita bersungut-sungut. Ya, mengeluh-mengeluh itu tidak ada gunanya. Dan juga kiranya kita pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Ya, maka kita akan menjadi terang dan berdampak untuk orang lain. Untuk menutupi ini, saya ada singkat cerita. Ya, saya pernah mendengar cerita ini dari komunitas gereja juga, bahwa cerita ini tentang ada 2 orang anak, ya, yang diberitahu oleh ayahnya, seperti mungkin udah ada yang pernah mendengar. Jadi 2 orang anak ini diberitahu sama ayahnya tips seperti untuk sukses. Ini tipsnya gitu. Tipsnya yang pertama, bahwa kalian itu, ya, anak-anaknya dia, pokoknya jangan kena
cahaya matahari. Gitu. Jangan kena sinar matahari. Dan tips yang kedua, kalian itu nggak boleh nagih utang ke orang. Gitu. Harus direlakan. Ya. Maksudnya kalau ada utang nggak boleh tagih. Nah, dua orang anak ini mendengarkan hal yang sama, tapi dua orang anak ini melakukannya dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi intinya anak yang pertama lebih sukses, anak yang kedua tidak sukses, tidak berhasil gitu. Nah, kenapa bisa gitu kan? Padahal dua-duanya mendapatkan firman yang sama. Bukan firman yang sama, maksudnya mendapatkan tips yang sama, tapi hasilnya berbeda gitu. Kok bisa gitu kan? Ternyata diusut demi diusut, anak yang pertama dia berhasil karena kan papanya bilang tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi dia kerja sebelum ada cahaya matahari. Dia pagi-pagi subuh udah berangkat kerja. Nah, dia berangkat kerja dan papanya bilang kan jangan kasih utang ke orang lain. Maksudnya jangan tagih utang ke orang lain. Jadi dia nggak pernah kasih utang. Langsung bayar cash gitu. Dia nggak kasih orang berhutang. Nah, maka dari itu dia sukses. Dengan segala pemasukan dia sukses gitu. Tapi kalau anak kedua, dia mendapat ilham kan papanya bilang jangan kena cahaya matahari. Nah, di situ dia nggak keluar rumah. Gitu. Biar nggak kena cahaya matahari, dia nggak keluar rumah. Nah, yang kedua katanya jangan nagih utang kan. Dia kasih utang ke orang-orang, terus dia relain aja, udah nggak apa-apa, ambil aja. Gitu. Nggak boleh nagih gitu utangnya. Dia kasih utang kan, tapi dia nggak nagih, udah nggak apa-apa. Akhirnya dia rugi, ya. Jadi begitulah maksud dari cerita ini, bahwa terkadang kita dapatkan hal yang sama. Seperti firman tadi, kita mendengarkan hal yang sama. Tapi cara dan respon kita bisa jadi berbeda, seperti dua anak tadi. Ya. Ada yang memang mendapatkan cara yang sama, dia responi dengan benar, dan dia melakukan dengan cara yang benar. Gitu. Ya. Dia benar-benar melakukan dengan cara yang benar. Tapi ada yang udah mendapatkan hal itu, tapi dia berespon dengan tidak benar. Nah, seperti inilah dengan cara membangun hubungan tersebut. Ya. Mungkin kita semua tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, pastinya. Gitu. Sebagai anak-anaknya, kasih Tuhan itu tidak usah kita ragukan lagi. Bahkan kita pun tidak bisa mengira-ngira kasih Tuhan itu seperti apa. Ya, karena kasih Tuhan itu tidak terselami. Tapi Tuhan juga mau mendidik kita. Tuhan mau mengajari kita. Kita pun harus belajar menjadi orang yang dewasa. Bukan berarti kita bisa bermalas-malasan, bukan berarti kita berkata semua kehendak Tuhan yang jadi. Semua Tuhan izinkan terjadi. Semua Tuhan pasti yang atur, yang sertai. Tanpa kita melakukan apa-apa. Nah, kita pun tidak boleh memiliki pandangan seperti itu. Kenapa Tuhan juga katakan di sini tidak boleh malas? Ya. Karena kita pun harus tetap kerjakan keselamatan kita. Sering sekali kita dengar keselamatan itu gratis. Tapi pun kita jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Kita pun harus menyangkal diri kita. Kita hidup di dunia ini, kita memang sudah menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Tapi kita tetap harus kerjakan keselamatan kita. Ya, maka dari itu bangunlah hubungan dengan Tuhan. Saya percaya seperti anak muda, seperti saya juga dan saudara-saudara yang ada di sini, kita semua adalah orang-orang yang kurang berhikmat. Maka dari itu Tuhan berkata, datanglah cari aku, maka aku akan memberikan hikmat kepadamu. Maka dari itu kita harus sering datang bangun hubungan sama Tuhan. Maka dari itu bahwa ya kita nggak bakal berjalan sendiri. Kita tidak akan salah langkah, karena Tuhan akan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Singkat saja, tapi saya berharap kita semua dapat mendapatkan benih-benih dan bisa merespon dengan benar setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih buat Ci Natalia untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Benar-benar membangun banget, Sama-sama. nguatin banget gitu. Ya, kiranya firman ini bisa menjadi berkat ya bagi kita semua, supaya kita diingatin lagi, kita
sangat perlu gitu membangun hubungan dengan Tuhan gitu, karena ya segimanapun juga kita butuh bersama dengan Tuhan, kita butuh hubungan itu bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita jemaat kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami tidak malas Tuhan dalam membangun hubungan dengan Tuhan, untuk kami boleh mengusahakan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak egois dengan waktu kami, tapi kami boleh memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan sehingga terjadi hubungan yang sangat erat, sangat indah Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati dia Tuhan, berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan dalam seluruh kehidupannya Bapa. Biarlah pelayanannya diberkati lebih lagi Tuhan, sehingga dia dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk seluruh jemaat ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang datang pada hari ini, juga jemaat yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang baik ya Bapa. Tuhan berkati setiap pergumulan jemaat God Center juga ya Bapa. Engkau yang memberikan kami semua kekuatan, juga pengharapan yang benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini ya Bapa. Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, juga setiap jajaran yang ada ya Bapa. Berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan. Berkati juga ya Bapa para anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, yang sakit, juga mungkin terkena pandemi ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang mau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Your love for me, my life, my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my cry into dancing. My lips shall praise you, Lord. We praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan atau mendapatkan benih firman yang baik yang telah ditabur oleh hambanya. Kiranya pelayanan, pekerjaan, dan keluarga hambanya tetap diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan tambahkan lebih lagi dan lebih lagi hikmat untuk menaburkan firman Tuhan ke berbagai tempat, dan Tuhan lapangkan, luaskan patok-patok dan wilayahnya. Terima kasih buat Ibu Natalia yang telah menaburkan benih firman Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara kita, yaitu ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah raya, sesuai dengan yang disampaikan di pengumuman tadi. Ibadah raya minggu depan, yaitu awal bulan, kita sekaligus ada perjamuan kudus. Minggu depan udah awal bulan belum? Oh masih, maaf. Masih akhir bulan, belum perjamuan kudus. Saya salah tanggal. Ya. Kita bisa lihat nanti di pengumuman di grup juga untuk pengumuman selanjutnya.
Mari kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita, sinar kemuliaan Allah melingkupi engkau, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan dalam segala hal, secara roh, jiwa, dan lahiriah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat semua yang telah hadir dalam ibadah raya saat ini. Terima kasih buat pembicara, Ibu Natali. Terima kasih buat multimedia, Yoakim, Randy. Terima kasih buat Ibu Jenitan. Terima kasih buat Faradiba, Aldo. Terima kasih buat Bro Peter, buat Bro Luri, Bravo, Cilina, Krisali, Kotantan, Ciela, Jeffrey Wijaya. Terima kasih buat Feli, Felix, juga tadi ada Albert. Ya, masih ada di dalam Albert, Kotomi yang sudah keluar duluan. Terima kasih buat Nathan, Krisali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.